is right here. It's called Please Hammer Don't Hurt 'Em. It was the top-selling album of 1990 and the biggest-selling rap record ever. Ladies and gentlemen, here he is, MC Hammer. Pada tahun 1991, MC Hammer menjadi salah satu rapper terkaya dengan kekayaan bersih sebesar 33 juta dolar. Dia memiliki semuanya. No, I can truly say that money doesn't make you happy. It will be what you do with the money. That's what I've earned and that's what I get. Sayangnya, itu semua tidak bertahan lama. Hanya berselang 5 tahun, Hammer bangkrut dan memiliki hutang hingga 13 juta dolar. Kisah ini menimbulkan pertanyaan yang menggugah pikiran. Apakah stabilitas keuangan ditentukan oleh besarnya penghasilan atau kemampuan kita untuk mengelolanya? Meskipun keduanya memainkan peran, menghasilkan uang sebanyak apapun tidak akan membantu kita dalam jangka panjang jika kita tidak bisa mengaturnya. Tengah dari generasi milenial yang sudah bekerja, rupanya nggak punya tabungan sama sekali. But in many locations, the rush turned violent. Shoppers openly brawling over discounted merchandise. 57% milenial ini mengeluarkan uang terlalu boros. Kayak bener-bener nggak pernah bersisa. Kalau mau ditanya boros banget. Jadi selalu gali lubang tutup lubang. Dan itu untuk konsumtif. Gue pernah sampai rekening gue nol. Zaman yang semakin maju membuat manusia tidak hanya berusaha untuk bertahan hidup, tetapi juga berusaha untuk berkembang. Jika bertahan hidup adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, serta hubungan baik dengan orang lain, berkembang adalah upaya kita untuk melampaui keadaan sekarang yang didorong keinginan dan harapan. Meskipun kemiskinan masih nampak nyata di banyak tempat, kebanyakan dari kita tidak khawatir tentang bertahan hidup. Justru, yang banyak mengisi pikiran kita adalah tentang berkembang, di mana itu menyangkut status atau akumulasi materi. Disinilah uang memainkan perannya dalam porsi yang besar. Tapi apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki perceived value. Perceived value adalah penilaian kita sebagai konsumen tentang manfaat produk atau layanan yang kita beli. Misalnya, saat kita membeli tas ini, kita sebenarnya ingin mendapatkan perceived value-nya, seperti bahan yang berkualitas, model yang elegan, dan tentu saja status sosial. Di sini, kita juga sedang menyaksikan bagaimana uang bisa berpindah, dan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menghasilkannya dan membelanjakannya. Atau, kita bisa melihatnya sebagai produksi dan konsumsi. Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu yang berharga berupa barang atau jasa untuk mendapatkan penjualan atau penghasilan. Kebanyakan dari kita ini berupa tenaga kerja atau pekerjaan. Sedangkan konsumsi adalah proses penggunaan barang dan jasa, seperti makanan cepat saji, langganan Netflix, atau motor yang kita beli. Menjaga kesehatan finansial adalah tentang mengelola kedua hal tersebut. Pertama, kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kedua, kita bisa mengurangi pengeluaran. Atau ketiga, kita bisa mengombinasikan keduanya. Bukankah itu hal sederhana yang sudah kita ketahui, tetapi tidak kita terapkan dengan baik? Kita sudah bekerja keras, mengeluarkan banyak tenaga, mengorbankan banyak waktu, tetapi tidak ada gaji yang tersisa untuk disimpan. Kita masih hidup dari gaji ke gaji. Bahkan, meskipun penghasilan kita meningkat, pengeluaran kita juga meningkat. Akhirnya, tidak ada yang tersisa untuk disimpan, dan kita masih hidup dari gaji ke gaji. Dari gaji ke gaji. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hal yang tidak kita ketahui? Inilah saatnya memutus lingkaran setan ini dengan memahami perilaku kita dalam menggunakan uang. Pertanyaanku, apakah kamu siap menulis cerita ulang finansialmu dengan lebih sehat? Bagaimana hubunganmu dengan uang? Apakah itu membuatmu puas? At least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold watch. Atau justru stres? We need more than ideas, we need money. Aku punya kabar untukmu. Hubungan dan keyakinan bahwa sadar kita tentang uang dibentuk oleh pola asuh orang tua kita. Itu diajarkan kepada kita hingga kemudian mempengaruhi perspektif dan keputusan keuangan kita. Seorang psikolog keuangan, Brad Close, menamainya sebagai manuskrip atau naskah uang.
Memahami manuskrip yang kita miliki tidak hanya membantu kita menyadari kesalahan yang menghambat perkembangan finansial kita, tetapi juga bisa membantu mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan uang demi mencapai tujuan keuangan yang kita usahakan. Setidaknya, ada 4 kategori manuskrip, yaitu money avoidance, money worship, money status, dan money vigilance. Apakah kamu terus-menerus diganggu oleh pikiran negatif tentang kekayaan dan uang? Jika seperti itu, kamu mungkin seseorang yang memiliki manuskrip money avoidance. Orang dengan skrip ini dicirikan memiliki keyakinan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, kaya adalah keserakahan dan korupsi. Skrip ini membuat seseorang tidak memfokuskan diri mengejar harta benda atau kekayaan. Ketika mengalami kesulitan finansial, mereka akan